Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penginputan pada aplikasi Esakip versi 2. Untuk memasuki halaman login, tinggal ketikkan saja pada URL-nya esakip.tapincap.go.id. Terus masukkan username dan password. Sini kita menggunakan user Diskominfo, terus masuk atau login. Nah, ini adalah dashboard tampilan pada Esakip versi 2. Di sini ada menu Renstra, IKU, RKT atau Renja, APBD, PK, Renaksi, LKJIP, pegawai, laporan. Terus juga ada video tutorial untuk tata cara penginputannya. Untuk yang menu pertama yaitu Renstra. Nah, ini adalah halaman tampilan untuk menu Renstra. Pada Esakip versi 2 ini, setiap menu ini ada relasi tersendiri. Dan untuk di menu Renstra sudah terhubung atau terintegrasi dengan aplikasi Etamasa, yaitu kita mengambil visi misi dari RPJMD dan tujuan RPJMD. Nah, untuk data cara penginputannya itu kita tinggal pilih tahunnya, terus statusnya, dan pilih SKPD yang sesuai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu admin. Pertama kita pilih tahunnya. Nah, untuk yang tahun 2021 sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu admin SKPD sudah menginputkan pada status murni. Nah, di sini kenapa kosong datanya? Karena database-nya itu sudah kami pindahkan pada status perubahan. Nah, ini adalah data dari tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 tinggal kita klik tahun 2022-nya. Untuk tahun 2022 kita menggunakan status murni atau lama, terus pilih SKPD-nya. Nah, ini adalah sasaran RPJMD atau tujuan SKPD-nya, terus ada satuan, kondisi awal RPJMD-nya dari 2018, targetnya sampai 2023. Untuk tata cara penginputannya itu kita buat tujuan dulu. Ini contoh untuk tujuan yang baru, contoh saja. Misalnya sini menggunakan ini sebagai contoh saja, keamanan daerah. Sini nomor 5, tujuannya misalnya 7. Ini contoh saja, silahkan input sesuai kebutuhan dari SKPD yang bersangkutan. Untuk statusnya tinggal pilih murni atau lama. Nah, untuk yang ini program rutin atau non rutin. Di sini untuk yang program rutin ini adalah program dari sekretariat yang selalu dikerjakan, misalkan makan minum rapat, terus rapat-rapat koordinasi dan lain-lain. Nah, untuk program non rutin ini diperuntukkan untuk bidang-bidang pada SKPD-nya masing-masing. Nah, ini untuk kita contohkan sebagai program non rutin. Simpan. Nah, ini adalah program non rutin dari sasaran strategi yang barusan kita bikin, meningkatnya keamanan daerah. Ini sebagai contoh saja. Terus tambahkan indikator tujuannya apa. Sebagai contoh. Setelah tambahkan indikator tujuannya, kita tambahkan sasaran strategisnya.
sebagai contoh saja, silakan inputkan sesuai kebutuhan SKPD-nya masing-masing, terus tambahkan indikatornya. Simpan. Nah, ini adalah sasaran strategis yang barusan kita bikin. Ini tujuannya, ini indikator tujuannya, terus ini sasarannya, ini indikator sasarannya. Setelah kita membuat Renstra-nya, baru kita masuk ke menu IKU. Nah, di sini kita pilih indikator utama untuk SKPD. Nah, ini tinggal pilih tahun yang barusan kita input, misalnya 2021, pilih yang perubahan, terus SKPD-nya. Nah, untuk yang tahun 2022 tinggal pilih 2022, terus statusnya. Nah, kita cari lagi sasaran yang telah kita input tadi. Nah, ini ada tadi yang barusan kita input. Kita buat datanya, terus pilih sasarannya. Tinggal inputkan saja sesuai kebutuhan SKPD-nya. Sesuai kebutuhan. Ini tinggal pilih saja kumulatif atau non-kumulatif. Ini tinggal pilih positif atau negatif. Penanggung jawabnya tinggal pilih, penanggung jawabnya siapa. Nah, untuk penanggung jawab dari IKU SKPD biasanya itu adalah kepala dinas, tergantung dari kebutuhan SKPD-nya masing-masing. Bisa kepala dinas, bisa camat atau kepala badan. Kalau sudah terisi tinggal simpan. Nah, ini adalah IKU sasaran strategis dan penjelasannya sudah kita inputkan, ini sudah masuk. Apabila ada yang salah atau kurang tepat tinggal hapus saja. Untuk di Renstra bisa diedit kembali untuk penginputannya tadi, misalnya ada yang keliru, tinggal klik saja tulisannya, tinggal edit lalu centang. Ini sama juga, tinggal edit terus centang, kalau silang adalah hapus. Terus kita masuk ke menu RKT atau Renja tahun 2022, terus pilih, kita tadi menginputkan pada status murni. Nah, untuk 2021 untuk statusnya itu adalah perubahan, APBD-nya pilih yang murni, terus SKPD-nya tinggal pilih sesuai dari bapak-bapak, ibu-ibu, admin SKPD-nya masing-masing. Nah, ini adalah tampilan dari RKT atau Renja di Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, sebelumnya itu masuknya pada status murni. Nah, ini kami sudah pindahkan database-nya untuk 2021, yaitu masuk ke status perubahan atau baru, terus APBD-nya tetap murni, dan tinggal pilih SKPD sesuai dari admin SKPD masing-masing. Untuk misalnya ada yang keliru atau mau merubah datanya, tinggal klik saja di sini, tinggal ketikkan saja centang. Terus untuk yang penanggung jawab, apabila mau menambahkan atau mengedit, tinggal klik di sininya dulu. Misalnya ini ada 2, klik, habis dicentang, terus kita klik ubah. Maka di sini penanggung jawab ada 2 orang. Nah, untuk mengubahnya kembali tinggal klikkan saja di sini, terus hilangkan centangnya, ubah. Nah, seperti ini. Terus kita tadi kembali ke tahun 2022 untuk penginputan yang baru. Pilih status murni. Nah, tadi ada program yang
barusan kita bikin. Nah, ini dia sasaran strategis tujuan SKPD untuk keamanan daerah yang barusan kita bikin tadi. Kita tambahkan sasarannya, saya nomor urut 9, sasaran strategisnya tadi yang barusan kita bikin, terus sasaran programnya tinggal inputkan sesuai kebutuhan SKPD masing-masing. Penanggung jawabnya tinggal pilih saja, simpan. Nah, ini adalah sasaran yang barusan kita bikin tadi, tinggal tambahkan programnya, pilih program, atau bisa secara manual, misalnya mau menambahkan program yang tidak ada pada menu dropdown-nya. Misalnya sini saya inputkan yang manual, misalnya kodenya XXXX, nama programnya misalnya program keamanan daerah. Untuk penanggung jawabnya misalnya sini saya pilih kepala dinas, simpan. Nah, ini adalah program yang barusan kita bikin tadi. Terus habis dari program, tinggal kita masuk ke dalam kegiatannya, klik di sini halaman kegiatan. Nah, tinggal tambahkan sasaran kegiatannya. Nomor 1 misalnya sasaran keamanan daerah. Ini untuk contoh saja, isikan sesuai dari kebutuhan SKPD masing-masing, simpan, terus tambahkan kegiatannya. Di sini sudah ada kegiatan yang bisa kita pilih, misalnya tidak ada pada pilihan kegiatan, tinggal kita klikkan saja, tambahkan secara manual. Kode kegiatannya disesuaikan dari SKPD-nya masing-masing, misalnya di sini menggunakan SXX titik, kegiatannya kegiatan ini sebagai contoh. Misalnya penanggung jawab ini, simpan. Nah, ini adalah kegiatan pada program yang telah barusan kita bikin tadi. Nah, untuk pagunya ini itu sudah terkalkulasi. Nah, kita bikin dulu subkegiatannya. Nah, untuk pagunya itu, dia itu adalah kalkulasi dari subkegiatan. Subkegiatan dikalkulasikan semuanya, terus untuk yang kegiatan kalkulasi dari subkegiatan. Terus untuk yang program adalah kalkulasi dari kegiatan untuk pagunya. Nah, kita tambahkan subkegiatannya. Ini sebagai contoh. Tambahkan 2 sasaran. Simpan. Terus tambahkan subkegiatannya, kita coba yang manual saja. Misalnya di sini pagunya 100 juta. Penanggung jawabnya untuk subkegiatan disarankan misalkan di atasnya adalah kasih atau subkoordinator, di bawahnya itu adalah staf
atau JFT yang bersangkutan bertanggung jawab pada satu subkegiatan itu. Misalnya di sini memilih Anthony, terus untuk startnya simpan, kita tambahkan indikatornya. Ini sebagai contoh saja. Simpan. Terus kita tambahkan lagi untuk subkegiatan yang kedua. Saya di sini 50 juta. Penanggung jawabnya ini sebagai contoh, simpan. Nah, untuk yang penanggung jawab pada subkegiatan, terus pada kegiatan, dan juga pada program, nah itu nanti bakalan masuk ke menu IQ individu dan juga pada PK individu. Nah, itu ada relasinya nanti. Nah, apabila kita sudah selesai untuk penginputan semuanya, ini sebagai contoh. Nah, ya, setelah kita selesai, di sini kan ada pagonya nih. Di sini 100 juta, di sini 50 juta. Nah, otomatis dia terkalkulasi jadi 150. Terus kita balik lagi ke menu awal tadi, Renja tadi, RKT atau Renja. Nah, ini adalah program yang barusan kita bikin tadi. Sini kita tambahkan indikatornya dulu. Ini sudah terinput semua. Untuk indikator kinerjanya bisa di input, langsung klik saja tulisannya di sini. Misalnya 90, ini tergantung kebutuhan SKPD masing-masing. Sini persentase. Bisa diklik enter atau centang. Nah, ini kita masuk ke dalam programnya. Nah, ini sudah terakumulasi ini untuk yang dari subkegiatan tadi sudah terakumulasi. Nah, setelah kita inputkan RKT atau Renja, kita masuk ke menu APBD untuk melihat penginputan kita tadi. Nah ini sasaran strategis yang barusan kita bikin tadi, terus ini programnya, dan ini adalah pagu dari kalkulasi dari subkegiatan terus kegiatannya, dan ini adalah hasilnya, dan ini adalah penanggung jawabnya. Setelah APBD selesai kita input, lalu kita menuju menu PK, yaitu perjanjian kinerja SKPD. Kita pilih menunya di sini. Ya, untuk 2021 tadi itu database-nya sudah kita pindahkan ke
perubahan atau baru. Untuk APBD-nya murni, SKPD-nya tinggal pilih sesuai SKPD masing-masing. Nah, ini adalah data PK tahun 2021. Nah, untuk yang barusan kita input tadi tahun 2022 atau murni, SKPD-nya pilih. Nah, ini adalah yang barusan data yang telah kita inputkan tadi. Setelah dari PK, kita menuju ke menu program untuk melihat susunan dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah kita inputkan. Di sini ada kodenya, sini ada statusnya, itu program, kegiatan, dan atau subkegiatan. Terus di sini ada anggarannya, dan ini adalah unit kerja penanggung jawabnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah program yang barusan kita bikin tadi, kita inputkan tadi ini. Nah, setelah ke menu PK, kita ke menu renaksi. Untuk yang 2021 tadi, di sininya masuk ke perubahan, terus di sini tinggal pilih SKPD-nya masing-masing. Nah, untuk yang 2022 yang barusan kita input tadi, nah ini adalah sasaran strategis dari indikator yang sudah kita bikin tadi. Ada sasaran strategisnya, ada indikator kinerja utamanya. Terus di sini ada satuannya, target 2022-nya. Di sini ada target per triwulannya dari triwulan 1 sampai 4. Terus di sini ada realisasinya. Terus di sini ada realisasi per triwulannya dari triwulan 1 sampai 4. Untuk penginputannya tinggal kita klikkan saja di sini. Saya 90, triwulan 1 di sininya kosong. Sini kosong. Nah, untuk ini di sini pada tabel realisasi 2002-nya tinggal kita klik saja di sini, kita inputkan, misalnya di sini isikan 80. Di sininya misalnya 80 kosong. Misalkan sini sampai. Nah, apabila ada yang kesalahan input, tinggal klikkan saja tulisannya. Misalnya di sini mau diinput jadi 85, tinggal klik 85, terus klik centang atau enter. Nah, maka akan langsung teredit sesuai data yang kita butuhkan. Nah, untuk yang tahun 2022 itu realisasinya cukup sampai triwulan 2 saja, karena kita sedang berjalan di triwulan 2 untuk tahun 2022. Nah, untuk yang 2021 itu yaitu di perubahan, terus pilih SKPD-nya. Nah, ini kalau 2021 otomatis sudah sampai pada realisasi triwulan 4. Terus kita ke menu LKJIP. Nah, kalau untuk LKJIP tinggal klik SKPD-nya sesuai dari bapak-bapak, ibu-ibu. Tinggal pilih ini tahun upload untuk LKJP-nya, misalnya 2022 atau 2021, tinggal ketikkan saja di sini. Terus filenya tinggal di browse saja. Untuk filenya itu maksimal 10 MB. Sini misalkan ini sebagai contoh, sini misalkan saya mau 2022, terus simpan. Nah, ini adalah datanya.
untuk yang barusan kita inputkan tadi. Misalnya mau lihat datanya, tinggal klikkan saja di sini, tulisan di sini misalnya saya klik lakip, maka datanya akan muncul. Itu lakip. Nah, seperti ini. Apabila mau menghapus tinggal pilih hapus, atau mau mengedit tinggal pilih edit. Ini kita hapus saja. Nah, seperti itu untuk menu LKJ.